Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik-baik ya. Perkenalkan, nama Papa Pak Sigit. Insya Allah Pak Sigit yang akan mengajarkan kalian tentang pelajaran tematik. Kali ini Pak Sigit akan dibantu oleh teman Pak Sigit yang sedang asyik membaca buku di sana. Ayo kita mulai. Buku 3A, Tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Kali ini, kita akan memfokuskan pelajaran tematik kita, yaitu membahas tentang bahasa Indonesia. Pelajaran subtema 1, pembelajaran 1-5, yang membahas tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati, dan ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita akan mencari tahu apa sih perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita akan cari tahu apa sih perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup dan benda mati. Untuk mengetahui perbedaan makhluk hidup dan benda mati, ayo kita simak tabel di bawah ini. Apakah makhluk hidup membutuhkan makan dan minum? Jawabannya ya, sedangkan benda mati tidak. Apakah makhluk hidup bergerak? Jawabannya ya, sedangkan benda mati tidak. Apakah makhluk hidup berkembang biak? Jawabannya ya, sedangkan benda mati tidak. Apakah makhluk hidup tumbuh dan berkembang? Jawabannya ya, sedangkan benda mati tidak. Apakah makhluk hidup bernafas? Ya, sedangkan benda mati tidak. Kesimpulannya, benda mati bersifat tetap atau tidak bergerak. Karenanya, benda mati tidak tumbuh maupun berkembang. Sedangkan makhluk hidup senantiasa tumbuh dan berkembang. Karenanya, makhluk hidup membutuhkan makan, minum, bernafas, berkembang biak, dan senantiasa bergerak. Setelah mempelajari tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Ciri-ciri yang kedua, makhluk hidup senantiasa bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Begitu juga dengan tumbuhan. Sebut saja tumbuhan daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah dari muka bumi. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak? Mari kita pelajari selanjutnya.
Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara yang bermacam-macam. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, seperti ayam, itik, dan penyu. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, misalkan singa, kerbau, dan rusa. Sedangkan tumbuhan berkembang biak secara alami dan juga secara buatan. Secara alami, tumbuhan berkembang biak dengan bagian tubuhnya, seperti biji, akar, atau tunas. Secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia, seperti melakukan setek atau cangkok. Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Begitu juga hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat badannya. Manusia mengalami pertumbuhan sejak dilahirkan, kemudian menjadi bayi, balita, remaja, kemudian menjadi dewasa. Sedangkan hewan mengalami pertumbuhan seperti ayam dari mulai ditetaskan, kemudian menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Demikian juga dengan tumbuhan. Seiring waktu bertambah besar dan meninggi, pertumbuhan tumbuhan ditandai dengan bertambahnya batang dan daun. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah bernafas. Bernafas sangat penting bagi makhluk hidup. Tanpa bernafas, makhluk hidup dapat mengalami kematian. Bernafas adalah proses mengambil oksigen dari luar dan menggunakannya dalam tubuh untuk proses oksidasi yang akan menghasilkan energi. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan hewan bernafas dengan cara yang berbeda-beda. Misalkan ikan bernafas dengan insang, sapi bernapas dengan paru-paru, serangga bernapas dengan sistem trakea, dan cacing bernapas dengan permukaan kulit. Sedangkan tumbuhan bernapas melalui mulut daun atau stomata, dan ada juga pori-pori kulit batang atau lentikel. Kesimpulannya, ada 5 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang kedua, makhluk hidup bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup berkembang biak. Yang keempat, makhluk hidup senantiasa tumbuh dan berkembang. Dan yang kelima, makhluk hidup bernafas. Bagaimana kakak? Sudah paham tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati, serta ciri-ciri makhluk hidup? Insya Allah sudah ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, yuk kita sejenak kita membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Ayo kakak, kita buat contoh kalimat yang lain. Demikian materi yang pasti disampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami ya dan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya, agar kalian bisa memahami pelajaran lebih dalam, kalian boleh lihat referensinya dari internet maupun buku paket Yudhistira 3A, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1-5. Terima kasih.
Untuk materi pertemuan selanjutnya adalah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.